Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di materi hari ini yaitu akan membahas mengenai General Purpose Input Output atau disingkat dengan GPIO. Nah, di dalam suatu microcontroller yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa di suatu chip microcontroller itu terdapat GPIO atau suatu pin, suatu kaki di dalam suatu IC microcontroller yang bisa berfungsi sebagai input ataupun dia sebagai output, ya. Dia general, bisa jadi input, bisa jadi output sesuai dengan program yang kita gunakan. Ya, berbeda dengan IC-IC yang sudah disetting dari pabrikan, di mana input dan outputnya itu sudah ditentukan. Nah, di dalam suatu microcontroller itu chipnya, pinnya disebut sebagai GPIO untuk input dan outputnya. Nah, nanti ini kita bisa setting. Nah, untuk GPIO seperti apa karakteristiknya gitu ya, seperti apa nanti dalam kita penggunaan rangkaiannya, nanti ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ini GPIO secara umum, di mana GPIO itu kita sebut sebagai pin ya. GPIO ada suatu pin dari microcontroller yang mampu bertindak sebagai input maupun output. Ya, ini sesuai dengan nanti setting kita atau perintah kita di dalam programnya ya. Bisa kita setting sebagai input ataupun sebagai output nanti untuk pin GPIO-nya. Nah, di dalam microcontroller itu GPIO-nya itu dia secara umum memberikan digital output dan juga menerima input digital. Jadi perlu digarisbawahi bahwa secara umum itu input atau GPIO ya, input ataupun output di suatu chip microcontroller itu mereka hanya bisa menerima ataupun mengeluarkan digital. Ya, outputnya digital, inputnya juga digital. Nah, lalu ini di mana kebanyakan mikro ya, itu selalu dilengkapi dengan GPIO. Karena memang ini sudah terdapat di dalam chipnya ya. Seperti yang pernah kita bahas bahwa di dalam suatu chip microcontroller di samping mereka punya prosesor gitu ya. Sudah ada prosesor di dalamnya, sudah ada memori di dalamnya, baik itu RAM ataupun ROM ataupun flash. Lalu juga ada untuk GPIO-nya juga sudah ada, sudah include. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya ya terkait berapa banyak sih pin GPIO yang tersedia di dalam suatu IC microcontroller. Itu bisa kita cek dan kita pelajari lebih lanjut di datasheetnya ya, dicek di datasheetnya. Nah, untuk bagaimana cara membaca datasheetnya sudah pernah kita ulas di materi pengantar microcontroller di materi sebelumnya ya. Oke, lalu salah satu board microcontroller atau minimum system yang paling umum digunakan itu adalah Arduino Uno karena dia di satu sisi open ya, open platform ya, Arduino Uno, di mana board Arduino Uno ini dia menggunakan microcontrollernya adalah Atmega 328 dari keluarga seri Atmega ya, AVR.
Oke, lalu untuk memahami GPIO ya, GPIO input output yang digunakan pada Arduino Uno, berarti kita juga harus tahu nih, harus melihat datasheet dari Atmega 328 karena si Arduino ini menggunakan Atmega 328. Ya, nanti dengan kita melihat datasheetnya itu bisa melihat lebih detail inputnya di mana ya. Oh, sorry, GPIO-nya itu di mana saja dan juga ada berapa port. Nanti ada port dan juga ada pin. Oke, lalu selanjutnya di mana pada umumnya itu di suatu pin microcontroller ya, itu dia tidak hanya berfungsi sebagai GPIO saja, tetapi punya fungsi yang lain. Ya, beberapa pernah kita ulas di materi sebelumnya adalah mengenai datasheet Atmega 8535. Kita lihat sekarang yang Atmega 328 ya. Oke, ini ada contoh datasheet dari seri Atmega 328. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini ada gambar chipnya. Di mana kalau kita lihat dari gambar ini itu Atmega 328 memiliki 28 pin ya. Ini ada 28 pin. Ini informasi yang kita dapatkan dari datasheetnya. Ini berarti ada beberapa port ya. Ini ada PC, ada PB, ada PD ya. Ada port B, ada port C, ada port D ya. PB, PC dan juga PD, berarti ada 3 port. Nah, masing-masing port punya pin ya. Ada PC0, PC1, PC2 dan seterusnya. Yang B juga sama. Nah, ini kalau kita hitung itu ini yang disebut sebagai GPIO ya. Jadi masing-masing port-port ini ya, port ada port C, ada port B, ada port D yang masing-masing punya pin. Ini pinnya itu adalah pin GPIO. Ini pin-pin GPIO yang digunakan di dalam chip microcontroller ini di Atmega seri 328. Nah, ini kalau kita hitung itu jumlahnya sekitar 23 GPIO. Ya, ada 23 yang digunakan di Atmega ini ya. Ada 23 programmable I/O lines ya, atau 23 GPIO. Ini kalau kita lihat di sebelah kirinya untuk ada tegangan operasinya ya. Ini tegangan operasinya, ada temperaturnya gitu. Terus ini untuk speednya. Oke, lalu kita lihat juga di sebelah kanan ya, yang di port C itu dia punya fungsi-fungsi yang lain. Nah, contohnya di sini adalah ADC. Nah, ini fungsi ADC bisa kita gunakan pada port C. Nah, fungsi-fungsi yang lain juga masing-masing port punya ya. Punya masing-masing nih. Dari port B dia fungsi tambahannya apa. Lalu di port D juga ada fungsi tambahannya apa gitu ya. Nah, ini adalah IC microcontroller yang digunakan pada Arduino Uno. Ya, dengan kita membaca datasheet ini kita jadi tahu ada berapa GPIO di dalam micro Atmega 328. Oke, ini contoh dari development board Arduino Uno ya. Ini ada Arduino Uno yang boardnya berwarna biru.
Ini board Arduino Uno-nya sudah jadi ini si microcontroller sudah dibuat di dalam satu board. Jadi untuk IC Atmega 328-nya yang akan kita program itu di ini nih, di sini nih. Ini ya, ini IC 328-nya, Atmega 328. Di Arduino ini sudah dipetakan GPIO-nya, di mana di dalam Arduino Uno dibagi menjadi dua. Kalau dari gambar ini bisa dilihat kotaknya yang berwarna merah ya, ini diberi kotak warna merah biar lebih jelas, di mana di kotak sebelah kiri ini ya, ini disebut sebagai analog pin, ya, pin analog. Lalu di sebelah kanan itu adalah digital. Ya, sebelah kiri analog, sebelah kanan digital. Jadi oleh Arduino itu sudah dipetakan ya, sudah dipetakan dari datasheet yang ada di slide sebelumnya. Di dalam board Arduino sudah dipetakan. Yang analog sebelah kiri dia ada analog pin, sebelah kanan adalah digital pin. Di mana di analognya itu dia ada dari analog 0 ya, dari A0 sampai A5. Oke, kita zoom sebentar ini ya. Untuk pin analognya dari A0 sampai A5. Jadi jumlah pin analognya ada 6. Lalu di pin digital ini ada dari digital pin 0 sampai digital pin 13. Ya, 0 sampai 13. Jadi totalnya ada 14 pin ya. 14 pin untuk digital dan 6 pin untuk analog. Berarti total di dalam Arduino Uno itu dibuat ada 20 ya. 20, dimana yang 6-nya adalah analog, lalu yang 14 adalah digital. Oke, lalu di dalam board Arduino Uno kita lihat di sebelah kanan ya, yang digital itu di pinnya itu ada keterangan seperti tanda ini, tanda sinyal ya. Oke, ini kalau di zoom tidak bisa dilihatkan pointernya ya, ini kelihatan nggak? Jadi ini ada di beberapa pin itu support dengan PWM. Ya, ini ada pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dari 6 digital I/O ini ya, itu 6 diantaranya support dengan PWM, di mana PWM ini si Arduino pin yang ada PWM-nya itu bisa memberikan output berupa sinyal seolah-olah analog dengan menggunakan pulse width modulation. Ya, untuk materi ini kita akan ulas di bagian PWM nanti ya. Itu beberapa pin analog dan juga pin digital. Nanti di pin digital juga sama ya, ada beberapa yang support dengan fungsi-fungsi lain sesuai dengan yang di datasheet. Ini Arduino Uno. Untuk memprogramnya berarti kita menghubungkan ini ya, USB-nya ke PC kita atau ke laptop kita ya. Ini USB jack-nya adalah type B.
Lalu untuk komunikasi ya, ini ada untuk UART nih ya, TXRX ini kita lihat dia ada di pin 0 dan juga pin 1. Nah, untuk fitur-fitur lain sambil silahkan dicek dan dipelajari ya. Oke, contoh selanjutnya ini ada board Arduino Nano. Ini Arduino Nano. Ini juga sama ya, ada pin untuk digital dan juga pin untuk analog. Kalau kita lihat di sini pin yang digital itu ada di sebelah kiri kalau gambar yang ini ya. Ini untuk pin digitalnya. Lalu yang sebelah kanan adalah pin analognya ya, dari analog 0 sampai analog 7. Berarti ini ada 8 ini. Nah, ini untuk memprogramnya kita hubungkan dengan laptop kita menggunakan USB mini type B ya. Oke, lalu di dalam GPIO microcontroller ya, ini terdapat beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Di antaranya adalah active low, active high ya, lalu ada pull up, ada pull down. Nah, ini terkait GPIO di dalam microcontroller. Nah, ini kalau di teknik digital saya kira juga sudah dibahas ya. Apa itu active high atau apa itu active low gitu ya. Jadi ini dalam pemberian sinyal inputannya atau sinyal outputannya nanti ya. Dimana ini kalau active low berarti akan aktif jika diberikan sinyal low ya. Sinyal low itu sinyal apa, nol ya, nol atau off ya, off atau nol atau low itu sinyal low. Lalu ada active high ya, active high itu berarti dia akan aktif, ini akan aktif jika diberikan sinyal berlogika 1 atau on ya. Nah, ini yang pull up pull down ini terkait dengan inputan di dalam pin microcontrollernya. Nah, ini active low artinya perangkat akan bekerja jika diberikan input low ya, 0 ataupun off. Lalu active high ini perangkat akan bekerja jika diberikan input high ya, 1 atau on. Lalu ini input pull up artinya mikro perlu diberikan input logika 1 sebagai nilai awal. Jadi istilah nanti pull up dan pull down itu perlu diberikan kejelasan ya, kejelasan di dalam input mikro. Karena mikro kan dia perlu ada dua keadaan. Keadaannya itu sinyalnya digital 1 atau 0. Nah, jika inputan tidak disambungkan dengan 1 atau dengan 0, maka dia nilainya akan float, akan mengambang, ya nggak jelas. Jadi perlu diberikan kejelasan untuk inputan di mikronya. Ini yang pull down artinya mikro itu perlu diberikan input logika 0 sebagai nilai awal. Jadi ini untuk nilai awalnya. Jadi jangan sampai nanti si pin inputan yang digunakan untuk mikro itu tidak disambungkan ke 1 atau ke 0. Makanya ini diberikan nilai awal. Kalau nilai awalnya menggunakan pull up berarti dia 1. Ya, logika 1. Jika menggunakan pull down diberikan logika 0 sebagai nilai awal. Gitu ya. Oke, ini contoh rangkaian active low ya. Kita lihat dari gambar rangkaiannya, ini kita misalkan akan menyalakan satu buah LED.
Ini satu buah LED, karena rangkaiannya seperti ini, berarti ini kita sambungkan dengan VCC ya, VCC atau tegangan positif 5 volt. Kita sambungkan dengan resistor, lalu kita sambungkan dengan LED ya. Nah, secara normal gitu ya, kalau di atasnya positif berarti di bawahnya dia adalah ground. Nah, tapi di rangkaian ini itu di bawahnya disambungkan dengan pin Arduino. Berarti ini di sini ada board ya, ada board Arduino-nya nih, ada board Arduino-nya, dan kita sambungkan pinnya ya. Misalkan di sini kita mau menyalakan LED menggunakan pin digital 8 misalnya ya. Ini pin 8 kita sambungkan dengan ini ya, dengan LED, lalu ujung LED-nya itu disambungkan dengan positif 5 volt. Oke, dari rangkaian ini sudah jelas. Jadi agar LED bisa menyala ya, agar LED bisa menyala, maka di sini perlu disambungkan dengan ground ya. Jadi perlu disambungkan dengan ground. Maka dari itu di sini perlu kita berikan logic 0 ya. Jadi caranya adalah kalau kita mau menyalakan LED ini, agar LED menyala, maka di Arduino kita program untuk memberikan sinyal 0, maka LED akan menyala ya. Ini dikatakan adalah active low ya. Rangkaian ini akan aktif jika diberikan sinyal 0 ya. Sampai situ bisa dipahami ya. Ini adalah active low, di mana rangkaiannya akan menyala ketika diberikan output dari Arduino-nya adalah logic 0. Itu rangkaian active low. Ketika diberikan logic 1, maka LED akan mati ya, karena di output pin Arduino-nya kalau diberikan logic 1, maka di sini itu high, sedangkan di atasnya juga ada positif 5 volt yang high juga. Jadinya si LED tidak akan menyala gitu ya. Ini contoh rangkaian dari active low. Oke, selanjutnya adalah active high. Jadi perlu kita modifikasi ini ya. Yang tadinya tadi rangkaian contoh di active low, bagian atasnya disambungkan dengan positif 5 volt atau VCC. Nah, ini bagian atasnya kita sambungkan dengan bagian atasnya kita sambungkan dengan pin Arduino. Wah, berarti ini Arduino-nya nih. Nah, ini misal kita pakai pin nomor 8 juga ya. Yang tadinya disambungkan dengan positif, ini kita sambungkan dengan pin 8 Arduino. Lalu di kaki LED-nya ya, ini kita sambungkan dengan ground. Nah, karena di sininya ground, berarti si LED ini membutuhkan sinyal yang tinggi agar LED bisa nyala. Gitu ya. Makanya untuk menyalakan rangkaian ini kita perlu memberikan sinyal berlogika 1 atau high pada pin 8 Arduino. Itu ya. Jadi kita buat program lalu berikan sinyal logic high pada output Arduino. Kita berikan logic 1, maka LED akan menyala. Nah, ini dikatakan sebagai active high ya. Aktif, rangkaian akan aktif jika diberikan logic high atau logic 1. Jika di pin 8 ini kita set menjadi logiknya 0, maka si LED ini akan mati gitu ya. Itu contoh rangkaian dari active low dan juga active high.
di dalam GPIO microcontroller. Oke, ini ada contoh lagi nih ya, contoh active. Ini active low ya. Ini contoh rangkaiannya adalah rangkaian untuk mengaktifkan relay. Di mana rangkaian relay ini itu memanfaatkan jenis sinyalnya active low ya. Jadi relay ini akan aktif saat diberikan logika low atau logika 0. Ini rangkaian dasar dari relay ya. Kalau kita lihat ini rangkaiannya terpisah oleh dua tegangan yang berbeda. Ya, ini kita berikan garis ya. Ini rangkaiannya dipisahkan oleh optocoupler. Jadi ini ada relay, ada optocoupler. Optocoupler itu dia sejenis optoisolator ya. Jadi ini sebetulnya satu buah komponen. Ya, satu buah komponen, dia memiliki 4 kaki. Ya, misal ini kita sebut saja nomornya ini 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini misal saja. Jadi punya 4 kaki, satu buah komponen. Di dalam komponennya ini terdapat 2 ya. Satu ini adalah dioda yang bisa memancarkan cahaya. Ya, ini bisa berupa LED. Lalu yang satu lagi adalah fototransistor ya. Jadi dia transistornya akan aktif jika terkena cahaya. Itu bisa dipahami ya, nih komponen dari optocoupler. Nah, ini kalau mau mengaktifkannya, jadi mengaktifkan LED di dalam optocoupler, maka si rangkaian ini harus diberikan sinyal low ya, mirip dengan rangkaian LED yang tadi di awal ya. Ini kita lihat ini tegangan 5 volt ya. Jadi ini tegangan 5 volt, contohnya tuh ini disambungkan dengan 5 volt dari Arduino. Atau biar nggak pusing, kita ambil ini aja ya. Kita sambungkan ini dengan positif 5 volt atau positif sumber ya, VCC. Dan di bagian bawah itu kita sambungkan dengan input atau di Arduino-nya. Ini GPIO 8. Ya, kita samakan dengan contoh sebelumnya biar tidak bingung ya. Ini di pin 8 Arduino. Ini diberikan pengaman berupa LED ya, biar arahnya satu arah saja. Oke, jadi LED di dalam optocoupler ini, LED di dalam optocoupler ini dia akan aktif jika di pin 8 Arduino-nya diberikan logic 0. Ya, karena di atasnya sudah ada VCC. Jadi G ini akan aktif jika diberikan sinyal 0. Ketika diberikan sinyal 0 di pin 8 Arduino, maka rangkaian dari R1 lalu di optocoupler itu akan aktif ya. Ya, ketika optocoupler aktif, maka ini memberikan sinyal ke fototransistor yang ada di internal optocoupler. Nah, jika ini aktif, maka di rangkaian selanjutnya ini akan aktif ya. Nah, ketika ini aktif, lalu akan mengaktifkan transistor T1 yang ada di rangkaian relay. Ya, ini T1 ini akan mendrive relay ya. Jadi T1-nya aktif, maka ini akan bekerja ya.
Ketika bekerja, maka relay ini akan menjadi suatu elektromagnet ya. Jadi relay jadi elektromagnet, nantinya akan menarik switch yang tadinya berada di posisi NC atau normally close, ditarik menjadi ke sini ya. Cetak gitu ya. Nah, nanti ini disambungkan dengan rangkaian. Rangkaiannya seperti apa? Misal ini mau disambungkan dengan listrik AC juga bisa ya. Misalkan nanti ini disambungkan dengan lampu nih. Nah, ini relay nantinya bisa multifungsi tergantung dari rangkaian. Oke, ini tadi penjelasannya. Nah, si rangkaian dia aktif low berarti akan aktif jika diberikan logic 0. Kalau nanti diberikan 1 berarti tidak aktifnya, seperti itu. Itu adalah rangkaian aktif low. Nah, di gambar ini contohnya adalah rangkaian untuk mengaktifkan relay. Di rangkaian selanjutnya adalah active high ya. Sama seperti contoh sebelumnya bahwa ini akan aktif jika diberikan logic high. Nah, kalau ini kita lihat berarti di sebelah bawah ini kita ubah ya. Jadi konfigurasinya kita ubah, ini kita sambungkan dengan ground. Lalu di bagian atasnya kita sambungkan dengan GPIO dari Arduino. Nah, ini kita sambungkan dengan GPIO Arduino, kita sambungkan dengan pin 8 misalnya. Pin 8, lalu di bawah adalah ground. Ya, jadi karena di bawahnya ground berarti ini agar rangkaian bisa aktif kita berikan logiknya adalah 1 ya. Logic high. Dengan memberikan logic 1 maka rangkaian ini akan bekerja ya. Rangkaian ini bekerja. Kalau kita berikan logic 1 maka disebut sebagai active high. Rangkaian ini akan aktif jika kita berikan logic 1 dari Arduino. Kalau kita berikan logic 0 berarti ini nggak aktif ya. Nah, ini juga sama, kalau rangkaian ininya aktif lalu optocouplernya juga aktif, ini akan membuat rangkaian relay juga aktif gitu ya. Cuman tadi antara active high dan juga active low itu beda dari pemberian sinyalnya. Nah, kalau active low kita berikan 0 rangkaian aktif, kalau yang active high kita berikan logic 1 maka rangkaiannya akan aktif. Nanti tergantung penggunanya ya, ini dari pengguna aja. Oke, selanjutnya adalah pull up dan juga pull down ya. Jadi ini contoh rangkaian dari pull up. Ini rangkaian pull up. Jadi rangkaian pull up ini bisa kita berikan rangkaian tambahan di luar Arduino. Sebetulnya di dalam Arduino itu ada ya, sudah ada resistornya untuk pull up ataupun pull down itu ya. Nanti perlu kita konfigurasi di dalam coding. Tapi agar memudahkan dalam pemahaman, ini dijelaskan kalau kita menggunakan resistornya adalah pull up eksternal gitu ya. Jadi ini untuk pull up eksternalnya kita konfigurasikan menggunakan 2 buah resistor. Ini R1, ini R2 ya. Ada 2 resistor. Lalu di P2 ini itu maksudnya adalah ini disambungkan dengan GPIO untuk Arduino. Karena pull up dan pull down itu untuk input, berarti ini kita gunakan untuk input Arduino. Ya, misalkan biar gampang ini ya inputannya kita berikan ke pin 8 lagi lah ya biar gampang ya.
Ini Arduino-nya. Oke, dengan pull up berarti si pin 8 ini kita berikan logic 1 ya, bernilai 1. Jadi ceritanya ini ada switch ya. Ini ceritanya ada switch. Oke, ini ada di keterangan kedua bahwa input pull up itu memberikan penegasan untuk input microcontroller ya, agar tegas dia itu nilainya 1 atau 0 ketika rangkaian dalam posisi awal ya. Jadi diberikan ketegasan ketika posisi awal ini nilainya berapa nih. Kalau di pull up berarti posisi awalnya adalah bernilai 1. Ya, bernilai 1 itu maksudnya apa? Karena ini disambungkan dengan 5 volt. Ya, ini disambungkan dengan 5 volt. 5 volt itu nilainya adalah berarti dia logiknya high. Ya, high atau logik 1. Nah, disambungkan dengan resistor, ada R1, ada R2. Jadi dalam kondisi normal ini logikanya 1 dari sini ya. Logiknya 1 dalam kondisi awal. Lalu ketika switch ditekan, ya ketika switch ditekan, berarti switch ditekan itu menyambungkan ground dengan pin 8. Ya, ketika switch ditekan berarti ground dengan pin 8 nyambung. Ya, jika ground dan pin 8 nyambung berarti ini logiknya kan low ya, atau 0. Berarti ketika switch ditekan, pin 8 yang tadinya berlogika 1 itu akan berubah menjadi 0 ya. Ini ketika switch ditekan akan mengubah logik yang tadinya 1 menjadi 0. Karena switchnya itu menghubungkan antara ground dengan pin 8. Makanya di kondisi awal itu perlu diberikan ketegasan. Yang nggak ada nilai, nggak boleh float, yang nggak boleh floating. Harus ada nilainya 1 atau 0. Karena ketika switch ditekan ini kan mengubah menjadi 0. Gitu ya. Lalu kenapa Pak pakai resistor gitu ya? Kenapa nggak langsung saja dari 5 volt disambungkan tanpa resistor itu ya? Nah, itu bisa bahaya ya, bisa short antara ground dan juga 5 volt. Ya, antara 5 volt dengan ground. Oke, kita lihat. Misal kita sambungkan 5 volt langsung di jumper ke pin 8. Itu kan sudah otomatis dia nilai kejelasan awalnya itu dia 1 ya, logic 1. Nah, tapi ketika switch kita tekan, maka dari ground bukan hanya nyambung ke pin 8 tapi nyambung ke 5 volt. Tapi dengan adanya R1 itu antara ground dan 5 volt itu tetap aman ya. Ketika switch ditekan ada beban R1. Jadi antara 5 volt dan ground itu tidak short ya, tidak korslet. Seperti itu gunanya R1 dan R2. Nah, ini juga R2 untuk menyambungkan ground, menyambungkan juga dari 5 volt ya. Tergantung nanti posisi dari switch. Itu resistor pull up. Dalam kondisi awal dia nilainya 1, ketika switch ditekan atau saklar ditekan dia jadi 0. Berarti ini aktifnya aktif low ya. Aktif low. Rangkainya itu di pin 8 dia akan aktif ketika switch ditekan, berarti aktif low ya. Tetapi nilai awalnya dia adalah nilainya 1, logic 1 pull up. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Oke, ini selanjutnya adalah pull down. Posisi untuk pull down ini agak berbeda resistornya ya. Jadi posisi pull down itu resistornya itu R1 disambungkan dengan ground. Nah, R2 seperti biasa. Ini disambungkan dengan Arduino. Ini pin 8 lagi biar lebih mudah ya. Lalu untuk switchnya disambungkan dengan 5 volt. Nah, jadi di pull down ini juga sama ya, memberikan penegasan pada inputnya. Misal penegasan di awal ketika rangkaian itu dalam kondisi tidak diapa-apain, dia nilainya adalah 0. Nah, kalau nilai awalnya 0 berarti itu akan aktif ketika switchnya ditekan. Itu ya. Jadi kondisi awalnya 0, ketika switch ditekan dia akan berubah jadi 1. Ini adalah pull down. Ya, pull down berarti memberikan nilai awal 0. Nilai awalnya 0, ketika switch ditekan dia berubah jadi 1. Berarti aktifnya adalah active high. Ya, active high. Ketika saklar ditekan, maka nilai input dari pin 8 ini dia 1. Ketika switchnya dilepas dia nilainya 0. Jadi harus ada nilai awal. Oke, kalau kita lihat ini pull down-nya di mana? Ini ground ya. Ground itu low atau 0. Dalam kondisi switch tidak ditekan berarti ini nilainya dari 0 ke sini ya. Dalam kondisi awal itu pin 8 tersambung dengan ground. Ya, kondisi awal ketika tidak ditekan itu pin 8 tersambung dengan ground melalui R1 dan juga R2. Tetapi ketika switch atau saklar ditekan, maka di pin 8 akan tersambung dengan 5 volt. Jadi akan mengubah dari 0 menjadi 1. Seperti itu ya. Itu antara input pull up dan juga pull down untuk memberikan ketegasan. Jadi kalau nggak diberikan ketegasan itu nilainya float. Float itu dia nggak jelas ya, nilainya mengambang. Apakah nilainya 1 atau apakah nilainya 0 itu. Jadi perlu diberikan ketegasan. Nah, nanti si switch ini atau saklar ini nanti bisa berupa sensor juga bisa ya. Oke, itu untuk komponen-komponen yang bisa disambungkan dengan GPIO ya, baik itu input ataupun output. Nah, untuk yang input itu diantaranya, ini input digital ya. Input digital untuk microcontroller seperti saklar ya. Ini ada saklar atau switch atau push button. Bisa juga dengan sensor dan lain-lain ya. Ini ada contoh beberapa saklar nih. Ada beberapa saklar termasuk saklar yang di MOS juga dia kan juga saklar ya, micro switch. Di MOS kita klik kiri, kita klik kanan itu kan dia sebagai inputan juga. Ya, dan macam-macam untuk inputannya. Itu lalu untuk yang digunakan sebagai output ya. Di antaranya ya bisa LED ya. Ini ada contoh LED, ada relay. Tadi yang dicontohkan, ini contohnya seperti ini. Ini kalau ini sudah ada gambar. Oh, sudah ada rangkaiannya nih. Modul relay. Ya, bisa berupa transistor, bisa display, ya display LCD, display 7 segmen itu ya, dan lain-lain. Atau buzzer, nah ini. Buzzer untuk memberikan output berupa suara ya.
Oke, ini ada contoh keypad ya. Keypad itu dari susunan ini, susunan switch ini ya. Jadi susunan push on. Push on itu dia ditekan dia nyambung, ketika dilepas lagi juga dia putus ya. Jadi kalau si switch push on ini kita rangkai ya, dirangkai menjadi susunan, jadi switch array, susunan switch ini bisa menjadikan keypad ya. Ini ada baris dan juga kolom. Ini ada kolom 1 2 3 4, ada baris 1 2 3 4. Berarti ini kalau kita susun jadi switch 4x4 nih, atau keypad 4x4. Nah, ini 4. Kalau di keypad ini lihat nih. Berarti 4, lalu ini 4. Jadi terdiri dari susunan switch push on ya. Ini push on 1 2 3 4. Nah, ini A ya. Ini untuk A B C D. Untuk 1 2 3 nya nih, 1 2 3 sampai 9 ya, ini 0. Ini keypad, lalu ini contoh penggunaannya. Karena ini sudah ada row dan kolomnya, bisa kita sambungkan dengan pin digital ya. Ini kalau kita lihat kan, ini pin digital Arduino nih. Jadi butuh banyak pin ini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 pin yang diperlukan untuk mengakses suatu keypad di Arduino Uno ya. Lalu untuk outputan juga bisa kita sambungkan ya, untuk output ke LCD. Ini LCD ini disebut sebagai LCD ini ya, liquid crystal 16x2. Jadi di sini ada 16 karakter nih ya. Sorry. Ini ada dua, atas dan bawah ya. Jadi di atas ada 16 karakter. Di bawah juga sama ya. Jadi ini 16 kali 2 karakter. Ada yang 20 kali 2 karakter, ada yang 20 kali 4 juga. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ada seperti karakternya nih. Untuk kotak-kotaknya ada 16. 16 yang di atas, 16 yang di bawah. Nah, untuk pinnya juga ini banyak ya, ada VSS, VCC, VE, RS, RW, enable dan macam-macam. Ini ada untuk apa? Menghidupkan backlightnya. Jadi butuh banyak koneksi nih. Nah, yang kemarin pernah saya sampaikan, untuk menghemat pinnya bisa menggunakan komunikasi itu sih ya. Ini contoh penggunaan di Arduino ya. Nanti ini disambungnya seperti ini kurang lebih. Jadi nggak semuanya disambungkan, tapi memang cukup banyak ya. Jadi cukup banyak yang disambungkan nih di pin-pinnya nih. Jadi yang paling kanan warna merah dan hitam itu digunakan untuk menyalakan backlightnya ya. Lalu ini tuh ada potensio. Nah, potensio ini biasanya digunakan untuk mengatur kecerahan dari backlight, lampu backlight dari LCD. Jadi ada potensio, jadi kalau kita atur nanti kecerahan dari backlight LCD-nya bisa berubah-ubah ya. Itu ya pengantar mengenai GPIO, General Purpose Input Output, di dalam suatu microcontroller. Silakan nanti dipelajari lagi biar lebih
memahami lagi ya mengenai GPIO. Seperti itu untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.